Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita mampu menjalani kehidupan serta beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman yang saya muliakan, pada video kali ini saya akan membahas 5 langkah menjadi orang yang bersyukur di tengah pandemi COVID-19. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama kita mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, seperti wabah pandemi COVID-19, banjir di berbagai daerah, gempa bumi, dan berbagai macam kejadian alam yang lain, kita dapat menyadari bahwa kekacauan alam ini disebabkan karena ulah manusia yang sudah melampaui batas-batas ketentuan dari Allah, dan kita sebagai manusia kurang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Teman-teman yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian, apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar. Dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sebenarnya tidak ada yang rugi kan teman-teman apabila kita menjadi seorang muslim. Karena setiap keadaan yang kita hadapi mempunyai sikap yang Allah ridhoi. Tinggal diri kita aja nih, apakah kita mampu menyikapi dengan rasa syukur atau mengeluh, dengan bersabar atau malah menuntut keadaan. Melihat dari kondisi saat ini, mungkin banyak dari kita lupa untuk bersyukur. Maka dari itu, yuk mari kita sejenak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah juga berfirman, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari dalil Al-Quran yang sudah dijelaskan, kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang saya muliakan, saya tahu dalam kondisi pandemi seperti ini kita benar-benar beradaptasi mengenai kondisi yang mengharuskan kita untuk work from home atau bekerja di rumah. Banyak dari kalangan mahasiswa yang mengeluhkan ketidaknyamanan mereka belajar di rumah. Para pegawai dan buruh yang harus di PHK, pekerja kantoran yang harus WFH, dan masih banyak kendala lain yang membuat kita menjadi merasa sulit untuk bersyukur. Di samping itu, ada dari diri kita menyalahkan keadaan yang terjadi, menganggap bahwa Allah tidak adil dan selalu mengeluhkan kondisinya, dan berbagai macam yang lain. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mensyukuri setiap keadaan yang dihadapi dan jangan lupa berdoa agar kita mampu dan kuat untuk menjalaninya. Nah, ini dia nih yang pasti kalian tunggu-tunggu. Terus bagaimana sih cara menjadi orang yang bersyukur? Mudah banget nih, bagi kalian yang ingin belajar menjadi orang yang bersyukur, aku punya caranya nih, yaitu kita bisa melakukan terapi syukur. Caranya gimana ya? Caranya gampang banget nih guys. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian 5 langkah menjadi orang yang bersyukur di tengah pandemi COVID-19. Yuk langsung aja ya guys.
Langkah yang pertama, buat catatan harian tentang hal-hal positif yang dialami. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengecek rasa syukur di setiap harinya, kalian menyiapkan selembar kertas dan buatlah tabel seperti hari dan tanggal, kemudian waktu, dan kotak yang terakhir yaitu aktivitas yang dilakukan. Jadi, untuk waktunya ada di pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Nah, kalian bisa menuliskannya selama kurang lebih 2 minggu. Jangan lupa ya, jangan ada yang dikosongkan. Oke? Untuk langkah yang kedua, gunakan pengingat atau yang bersifat visual yang mengingatkan hal-hal positif yang Anda perlu syukuri. Nah, kalian juga bisa loh menempelkan kutipan tersebut tentang rasa syukur di tempat-tempat yang sering kamu gunakan. Jadi kamu tidak lupa untuk selalu bersyukur. Yang ketiga, cari teman yang dapat mendukung Anda mensyukuri pengalaman positif Anda. Cari support system yang dapat membantu kalian untuk tetap selalu bersyukur. Contohnya, keluarga, sahabat, atau teman dekat kalian. Yang keempat, komitmen yang dinyatakan keluar atau diketahui oleh orang lain. Buat kelompok yang akan saling mendukung. Nah, contohnya nih, kalian bisa bikin grup atau kelompok yang misalnya sama-sama ingin menjadi orang yang bersyukur. Jadi, satu sama lain kalian bisa mengingatkan untuk selalu terus bersyukur. Langkah yang kelima, ciptakan self-talk atau pikiran baru yang bersifat positif. Nah, caranya menciptakan pikiran-pikiran positif itu sebenarnya mudah banget nih guys. Misalnya, alhamdulillah saya bisa bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekian tips dari aku. Semoga dari tips yang sudah aku paparkan bisa menjadi manfaat buat kalian semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Good luck untuk kalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.